अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर शेर का रखता हूँ मैं जो दिल तो चीते का जिगर शेर का रख Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pemirsa daras Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah taala atas limpahan berkat dan karunia-Nya kita bisa dipertemukan kembali dalam acara yang berberkah ini. Sholawat serta salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini insya Allah Ta'ala saya akan menyampaikan sebuah daras berjudul Keberkatan Membayar Sedekah atau Canda. Untuk mempermudah bahasan kita tentang hal ini, maka saya telah membaginya ke dalam beberapa poin. Yang pertama adalah dasar hukum pengorbanan, kemudian pengertian candah dan sejarahnya, serta yang keempat adalah terkait dengan keberkatan dari membayar candah, baik ditinjau dari sisi teoritis maupun ditinjau secara praktis. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kita akan mulai kepada bahasan yang pertama berkenaan dengan dasar hukum pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya, Akulah Allah yang lebih mengetahui. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Hadirin yang dimuliakan, dari ayat yang saya bacakan tadi, ada 5 prinsip dalam Islam. 3 prinsip bersifat teoritis, yakni percaya kepada Allah, percaya kepada yang gaib, dan yakin kepada datangnya hari akhir. Dan 2 prinsip yang bersifat praktis, yakni bisa dilihat dengan kasat mata, yakni mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Yang akan kita bahas sekarang adalah infak atau membelanjakan harta di jalan Allah. Sedekah dan candah adalah merupakan bagian dari membelanjakan harta di jalan Allah. Hanya sedekah cakupannya lebih luas, tidak hanya pada menyisihkan sebagian harta, tetapi seluruh perbuatan baik seperti membuang duri di jalan, tersenyum kepada sesama, membantu kesulitan orang lain yang membutuhkan adalah termasuk ke dalam amalan sedekah. Jadi kalau dilihat dari makna ini,
baik sedekah maupun candah, termasuk ke dalam membelanjakan harta di jalan Allah. Jadi candah bukanlah aturan baru atau perintah baru, hanyalah penamaan baru ya di dalam istilah pengorbanan, karena candah ini diambil dari bahasa Urdu. Untuk lebih memahami tentang pengertian daripada candah, kita akan kemukakan bahwa candah adalah menyisihkan sebagian penghasilan atau iuran atau sumbangan, donasi, atau istilah lain yang sering digunakan adalah pengorbanan harta. Jadi dari sisi ini, candah adalah pengertian lain dari infak sebagaimana dipahami secara umum. Dari pengertian etimologi ini, candah dikonsepsikan sebagai penyisihan harta penghasilan yang diberikan oleh seorang Ahmadi kepada jemaat Ahmadiyah sebagai bentuk pengorbanan harta demi kemajuan Islam. Jadi seluruh candah yang dikumpulkan dari para anggota jemaat tujuannya adalah untuk membiayai perjuangan-perjuangan demi kemajuan Islam, yang mana harta tersebut dikelola oleh Sadar Anjuman Ahmadiyah secara sentralitas dengan kadar dan waktu yang sudah ditentukan. Surat kabar Al-Badar, ini nomor 26, halaman 201-202. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah daripada candah, yang landasan utama berpikir tentang hal ini adalah pada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap utusan yang datang ke dunia, bahwa ambillah dari harta mereka sedekah, supaya engkau membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengannya. At-Taubah 103. Jadi dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap nabi pasti membawa misi, karena tidak datang ke dunia hanya untuk main-main, tetapi memiliki tujuan tertentu. Maka untuk mencapai tujuan itu, setiap nabi diperintahkan untuk mengambil pengorbanan dari umatnya. Kaitannya dengan kita, Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah utusan Allah Ta'ala yang dijanjikan kedatangannya oleh Rasulullah SAW di akhir zaman sebagai Imam Mahdi. Maka pasti Hadrat Masih Maud pun membawa misi dan tujuan. Yakni tujuannya adalah untuk yuhyidina wa yuqimus syariah, menghidupkan agama dan menegakkan syariat. Maka untuk misi itu pasti membutuhkan pengorbanan. Dan sejarah candah dimulai dari hal ini, bahwa candah telah ada di masa Hadrat Masih Maud, terutama bermula dari kesulitan dana untuk penerbitan kitab Barahin Ahmadiyah. Jadi inilah mula-mula candah itu berawal. Tahun 1890, Hadrat Masih Maud alaihissalam mengemukakan 5 proyek jemaat, yakni penerbitan buku-buku, penerbitan literatur, dan untuk memperkuat hujah Islam, pengeluaran langgarkhana untuk menjamu para tamu yang sedang mencari kebenaran tentang beliau, kemudian keperluan surat menyurat dan keperluan bahtera rohani melayani mereka yang baru baiat, dan untuk keperluan organisasi terkait dengan jemaat beliau. Nah, inilah step by step dari perkembangan candah di masa Hadrat Masih Maud. Kemudian pada masa Khalifah pertama tahun 1910, berdasarkan proposal yang dibuat Sadar Anjuman, maka ditetapkan bahwa candah bulanan ini adalah 2 sen per 1 rupis dari setiap penghasilan anggota Ahmadi. Nah, kemudian pada masa Hazrat Khalifatul Masih kedua, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, jadi pada tahun 1920-21 dalam acara Majelis Musyawarah, untuk pertama kalinya istilah candah am kemudian diperkenalkan. Dan beliau mengatakan bahwa candah am ini digunakan untuk mensukseskan program-program yang telah disampaikan oleh Hazrat Masih Maud. Dan beliau menyampaikan satu pesan penting bahwa candah am adalah
candah wajib bagi setiap Ahmadi atas perintah Hazrat Masih Maud alaihissalam. Ya. Dan beliau menyatakan bahwa mereka yang tidak membayarnya selama 3 bulan berturut-turut bukanlah seorang Ahmadi. Laporan Majelis Musyawarah tahun itu. Nah, kemudian pada tahun 1924-25 untuk pertama kalinya diajukan dalam Majelis Musyawarah tahun itu bahwa untuk kebutuhan jemaat yang kian meningkat, maka batas minimum 2 sen per 1 rupis harus digandakan beberapa kali lipat. Dan disepakati pada saat itu adalah 1/16. Jadi 6% per 1 rupis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pada warga jemaat, di sejak inilah penetapan 1/16 disepakati sebagai pengorbanan candah am kita setiap bulannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di sini dulu saya kira pembahasan tentang pengertian sedekah dan canda yang pada intinya keduanya bersumber dari perintah yang sama, yakni wa mimma rozaqnahum yunfikun. Nah, sekarang sesuai dengan judul pembahasan yang diamanahkan kepada saya, keberkatan membayar sedekah dan canda, maka yang pertama akan saya kemukakan keberkatan secara teoritis berupa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya kepada mereka yang telah melaksanakan pengorbanan ini. Yang kedua adalah keberkatan secara praktis yang dapat kita lihat dari contoh-contoh real keberkahan dan kemuliaan sebagai reward dari ketaatan membayar canda dari beberapa orang di dalam jemaat kita. Kita akan mulai dari keberkatan secara teoritis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Hadid ayat ke-19, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardon hasanah yudha'af lahum walahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang laki-laki yang memberi sedekah dan orang-orang perempuan yang memberi sedekah dan mereka yang telah meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik akan dilipat gandakan bagi mereka, dan bagi mereka ada ganjaran yang sangat mulia. Kemudian surah Al-Baqarah 260, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. 2 ayat Al-Quran memberikan pernyataan kepada kita bahwa keberkahan secara teoritis Allah Ta'ala berjanji akan melipat gandakan harta yang dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjanjikan kepada kita keberkahan dari pembayaran candah atau sedekah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Hurairah anna Rasulillah qala, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntanfa'u bih aw waladin solihin yad'ulah. Apabila anak cucu Adam itu meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa memohon ampunan untuknya. Jadi kalau kita membaca hadis ini, maka keberkahan secara teoritis yang dikemukakan Rasulullah adalah bahwa sedekah jariyah, ya, membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala, itu akan merupakan amalan yang tidak terputus sekalipun kita sudah wafat. Selama hal itu dipergunakan dan memberikan manfaat, maka selama itu pula pahalanya akan mengalir terus.
Kemudian yang kedua disebutkan di dalam hadis qudsi, jadi firman Allah yang tidak termasuk ke dalam Al-Quran, dan disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Ya ibnu Adam, audi min kanzika indi, wala haroko, wala goroko, wala saroko, ufikahu ahwaju matakunu ilaih." Artinya, wahai anak Adam, simpanlah hartamu padaku dan beristirahatlah dengan tenang, karena hartamu tidak akan dimakan api, tidak akan tenggelam dalam air, dan tidak akan dicuri oleh pencuri. Aku mengembalikan semua harta yang kamu simpan kepadaku pada hari ketika kamu amat sangat membutuhkannya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah janji Allah Ta'ala kepada kita semua. Perumpamaan membelanjakan harta itu seibarat kita menyimpan, kita menabung harta kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala urusannya ditanggung oleh Allah Ta'ala dan akan dikembalikan kepada kita pada saat kita membutuhkannya. Tentu pahala-pahala yang berberkat dari pengorbanan ini tidak hanya akan kita terima di dunia ini, tetapi juga di akhirat kelak Allah Ta'ala akan mengembalikannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah keberkahan secara teoritis yang Allah Ta'ala dan Rasulnya kemukakan. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita kepada keberkahan secara praktis. Contoh-contoh pengorbanan yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari beberapa anggota jemaat kita. Jadi pada dasarnya, pada bagian ini kita membuktikan antara teori dan praktek. Apakah benar Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan harta yang dikorbankan? Kita akan melihat dari contoh-contoh pengorbanan beberapa orang Ahmadi. Yang pertama adalah seorang mubaligh daerah Alada di Benin menulis kepada Huzur, ketua jemaat di desa Soyo setahun sebelumnya adalah termasuk dari kalangan orang-orang musyrik. Lalu beliau disebutkan menjadi Ahmadi yang mukhlis. Ketika beliau diminta candah wakfi jadid, maka beliau menyerahkan 450 franc di mata uang di sana, dan rupanya itu merupakan seluruh uang yang ada di rumahnya pada hari itu. Setelah memberikan candah, beliau membawa sepeda motornya keluar, dan dengan keyakinan penuh Tuhan pasti akan memberinya sesuatu. Nah, kalau di negeri kita mungkin ngojek lah istilah kasarnya ya. Untuk mengisi bensin pun ia meminjam uang kepada temannya. Jadi karena uangnya kan diserahkan tadi kepada canda wakfi jadi semuanya. Namun subhanallah dengan luar biasa, keesokan harinya beliau datang kepada mu'alim kita dan menyerahkan tambahan candah sebesar 1000 franc. Seraya mengatakan, "Wahai Pak Mubaligh, lihatlah bagaimana perlakuan Tuhan. Kemarin untuk makan siang pun saya tidak memiliki apa-apa. Bahkan untuk mengisi bensin sepeda motor saya harus meminjam sejumlah uang kepada teman. Tetapi Tuhan telah memberikan begitu banyak penumpang kepada saya, sehingga ketika saya keluar dari rumah dengan tangan kosong, bahkan membawa hutang, namun saya pulang ke rumah dengan membawa uang 2000 franc. Dan sekarang saya memberikan setengahnya sebagai tambahan candah. Setelah membayar utang pun uang masih tersisa, dan itu saya pergunakan untuk keluarga saya." Hadirin yang Allah Ta'ala muliakan, inilah bayaran tunai dari Allah Ta'ala yang bisa kita lihat. Berarti teori dan janji Allah Ta'ala telah sesuai dengan praktek yang dialami oleh ketua jemaat kita di Soyo. Yang kedua, Amir Sahib Burkina Faso menerangkan bahwa ada seorang mubain baru di daerah Bobo yang namanya Mr. Said. Ia mengatakan, karena kesulitan uang,
ia terpaksa tidak membayar canda selama 3 bulan. Selama itu, maka beliau mengalami kemalingan. Dan anak beliau yang masih remaja sakit keras. Beliau telah membawanya untuk berobat ke sana kemari, tetapi tidak kunjung sembuh. Suatu ketika beliau mengatakan bahwa pada suatu malam saya bermimpi didatangi Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis dan menegur saya, "Anda telah beberapa bulan tidak membayar canda." Kemudian saya menjawab dengan merendah diri bahwa ya huzur, insya Allah dalam 20 hari saya akan membayar canda. Nah, kemudian ketika keesokan harinya ia terbangun, mulai termotivasi untuk bekerja lebih keras, dan alhamdulillah rupanya ia mendapatkan hasil yang cukup besar, dan tidak lupa ia langsung membayar canda. Dan beliau berkata kepada mubalik kita bahwa berkat dari saya berkorban di jalan Allah Ta'ala membayar canda, sejak hari itu anak saya yang sulung sembuh total. Bahkan tidak hanya itu, tidak hanya sembuh, ia pun dengan karunia Allah Ta'ala mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan dengan karunia Allah Ta'ala katanya, saya pun bisa membeli sepeda motor yang baru untuk dipergunakan dalam usaha beliau. Hadirin yang Allah Ta'ala muliakan, dari semua ini kita bisa melihat adanya keberkatan dari pengorbanan harta. Sebagai faedah dari peringatan Hadrat Khalifah, sekalipun dalam mimpi, kata beliau, saya berikan hak di jalan Allah dan saya pun mendapat pengembalian yang berlipat ganda. Kesehatan anak, usaha yang dimudahkan, bahkan ia bisa membeli sepeda motor baru. Ini sesuai dengan hadis qudsi di atas, bahwa Allah Ta'ala akan mengembalikan harta itu kepada kita pada saat yang amat membutuhkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh yang ketiga ini juga cukup unik terjadi di dalam kehidupan rumah tangga seseorang, bahwa seorang mu'alim Zakaria Raimi dari Benin, beliau menerangkan karena Garba Ibrahim, ini Pak Ibrahim ini rupanya telah terjadi pertengkaran hebat dengan mertuanya, maka mertuanya membawa istri yang sedang hamil ke rumah beliau. Jadi istri Pak Ibrahim ini dibawa mertuanya ke rumahnya. Ya, padahal sedang hamil katanya, dan hingga istri beliau melahirkan anak laki-laki di sana. Garba Ibrahim melakukan segala upaya untuk membawa anaknya pulang, tetapi mertuanya dengan keras tidak mengizinkannya. Kasus ini terus berjalan, ya, bahkan sampai 5 tahun katanya, sehingga Pak Ibrahim ini kemudian mendatangi mu'alim kita di sana. Sang mu'alim kemudian memberikan saran, engkau sudah lama menjadi Ahmadi, tetapi tidak memberikan perhatian kepada canda. Coba biasakanlah untuk membayar canda. Dengan itu Tuhan akan menjauhkan kesulitan-kesulitan. Maka Garba Sahib membayarkan canda 2000 franc pada kolom wakfi jadid. Dan luar biasa, 3 hari kemudian ia menelepon mu'alim kita dan mengatakan, Allah Ta'ala telah memperlihatkan berkah kepada saya. Allah Ta'ala telah mengembalikan anak dan istri saya. Mertua saya sendiri yang menyerahkannya tanpa syarat apapun. Jadi ini dibayar kontan oleh Allah Ta'ala. Ya, 3 hari setelah pembayaran canda, Allah Ta'ala mengembalikan anak dan istrinya dari mertuanya itu. Saya pikir ini sebuah contoh praktis bila terjadi ya kepada kita, mungkin saja bisa terjadi juga. Kita bertengkar dengan mertua, perbanyaklah canda agar berkahnya melembutkan hati mertua yang sedang garang. Ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh kepada kita sekalian. Yang terakhir saya akan sampaikan sebuah pesan dari Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis, bahwa pada umumnya anggota jemaat sangat bermurah hati dalam membayarkan candah dan menafkahkan harta di jalan Allah. Namun masih tetap ada orang-orang yang meskipun memiliki pendapatan yang mencukupi, berusaha untuk mengemukakan alasan-alasan agar ia tidak membayar canda.
Orang-orang seperti ini harus menyatakan dengan jujur kondisi mereka. Mereka harus berhenti dari perilaku yang tidak bersyukur ini, atau kondisi mereka akan benar-benar jatuh. Mereka tidak bisa menipu Allah. Khutbah Jum'ah pada tanggal 5 November 2004. Marilah kita menjadi Ahmadi yang mukhlis dengan memberikan segala pengorbanan di jalan Allah Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Insya Allah Ta'ala keberkahan akan bersama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर शेर का रखता हूँ मैं जो दिल तो चीते का जिगर शेर का